selamat pagi semuanya. Apakah semangat pagi ini? Semangat. Semangat. Kok jawabannya lemes banget, masih pagi? Coba, selamat pagi semuanya, apakah masih semangat? Semangat. Semangat. Kembali lagi ya dengan saya, Ananda Rahmatina, Internship HR NGA di LPPM Widya Pratama. Masih ingat nggak kalau saya bilang LPPM Widya Pratama, apa kabarnya? Jawabannya? Solid dan maju. Nah, masih ingat ternyata ya. Coba saya cek ya, masih semangat nggak bilangnya ya? LPPM Widya Pratama, apa kabarnya? Solid dan maju. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, rekan-rekan sekalian, terima kasih. Ini adalah presentasi level up ketiga saya ya untuk magang di LPPM Widya Pratama. Untuk materi atau topik yang akan saya bawa yaitu masih tentang SOP ya, teman-teman ya, tentang rekrutmen karyawan siap BPR. Strategi efektif dalam mendapatkan kandidat berkualitas dan siap kerja. Jadi kita harus melakukan rekrutmen itu dengan SOP yang berlaku agar diharapkan kita mendapatkan kualitas kandidat yang siap kerja. Jadi itu bisa membantu dan berkontribusi di perusahaan kita ya. Langsung aja kita masuk ke slide yang pertama, yaitu ada latar belakang di zaman sekarang ya, atau masa-masa sekarang itu persaingan mendapatkan talent itu semakin tinggi. Artinya apa? Mendapatkan talent semakin tinggi itu sekarang banyak ya. Kalau kita lihat lowongan-lowongan itu banyak, perusahaan itu mencari marketing karena kita sering ya mencari talent atau kandidat atau orang yang ingin bekerja sebagai account officer khususnya di BPR ya. Itu tuh sangat ketat gitu persaingannya karena memang banyak perusahaan itu yang membutuhkan talent marketing. Jadi kita harus memikirkan bagaimana nih strategi biar banyak orang yang mau mendaftar menjadi talent account officer tersebut. Nah, terus kemudian ada risiko salah rekrut berdampak pada performa bisnis. Artinya apa? Jadi kita kalau merekrut ya karyawan harus hati-hati, harus bijak, harus teliti dalam menilai gitu ya, menilai karyawan atau pelamar yang sudah melamar di portal job kita, karena takutnya kalau kita sudah lihat nih CV-nya bagus, hasil tesnya bagus, tapi kita tidak tahu secara kan pasti kalau semuanya sudah lolos kan ada tahap di mana masa percobaan ya. Jadi kita itu bisa menilai itu tuh orangnya, personalnya tuh bagaimana, apakah layak untuk bekerja di perusahaan kita atau bagaimana. Jadi kita harus tetap berhati-hati agar tidak ada resiko salah rekrut. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu dibutuhkan sistem rekrutmen yang terstruktur dan terukur. Artinya apa? Jadi kita kalau dalam sebuah perusahaan harus mempunyai struktur bagaimana merekrut karyawan. Dari awal kita sudah tentukan hal-hal apa yang harus kita persiapkan, apa yang kita lakukan agar apa? Agar terukur. Dalam tanda kutip terukur itu kita tidak sembarangan, kita harus rekrut sebanyak-banyaknya tanpa ada batasan atau bagaimana, tapi kita harus melihat juga posisi-posisi apa yang sedang kosong, apa yang sedang dibutuhkan, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya masuk lagi ya ke alur rekrutmen kita yang ini yang siap BPR. Ada posting lowongan, screening CV, onboarding, siap BPR, tes, hasil, dan distribusi ke BPR. Nah, saya jelaskan lebih lanjut satu-satu. Dari yang pertama yaitu posting lowongan di job portal. Yang pertama itu ada menyusun description tugas atau tugas kerja dia tuh apa aja. Jadi kalau kita ingin mengupload ini ya, sebenarnya ini harusnya yang pertama sih. Saya salah naruh. Harusnya tuh menentukan platform job portal terlebih dahulu. Jadi kita tuh harus mencari platform atau web apa yang cocok terhadap bisnis kita. Kalau misal bisnis kita tuh di perbankan ya, jadi kita harus cari tahu dulu kompetitor atau perusahaan bank lain itu biasanya mereka ngepost lowongan kerja itu di mana.
Nah, kebanyakan kalau bank yang sudah besar itu kan mereka punya job portal sendiri ya. Tapi kita juga punya job portal sendiri. Tapi itu kan mungkin kurang maksimal karena banyak orang tuh mungkin kurang tahu gitu ya sebelum kita mengenalkan lebih luas gitu nama BPR-nya. Jadi mereka kan nggak tahu. Jadi kita harus lebih effort sedikit, lebih berusaha sedikit untuk mencari job portal lain. Yaitu menentukan platform job portal. Contohnya kayak kita harus kayak misal cari kayak Jobstreet atau Glints. Terus seperti yang kemarin kita sempat ingin mencoba Caliber. Jadi kita mencari tahu dulu itu tuh potensinya bagaimana, hasilnya bagaimana. Banyak nggak karyawan yang pelamar gitu ya, job seeker ya, mencari lowongan itu di job portal tuh yang apa. Kalau sekarang tuh lebih banyak di Jobstreet ya. Tapi kan memang kita nggak bisa ya naruh satu umpan di dalam satu tempat itu kan nggak bisa. Jadi mungkin kita harus menempatkan umpan-umpan itu ke tempat yang lain biar banyak ikan-ikan gitu ya, contohnya ya kayak ikan-ikan yang lebih banyak juga gitu bisa kita saring di berbagai tempat atau wadah gitu. Nah, setelah kita sudah menentukan platform job portal, selanjutnya kita itu menyusun job description yang berupa tugas, kualifikasi, dan benefit. Jadi teman-teman sekalian ya semuanya, kita sebagai tim rekrutmen kita harus tegas dalam menyampaikan atau menulis sebuah lowongan kerja. Karena apa? Karena banyak pelamar itu teliti dan tertarik dengan tugas yang jelas di awal. Tugas jelas tuh maksudnya di dalam lowongan itu tuh sudah jelas tugasnya tuh apa saja. Jadi tidak rancau gitu loh. Jadi kalau misal tugasnya menjadi account officer itu marketing kredit dan lain-lain, tapi di bawahnya ada tugas lain, itu kan kayak tidak jelas gitu ya tugasnya. Jadi orang-orang mau lamar kan, aduh ini kok ada tugas lain tapi tidak dijelaskan gitu kan. Nah, juga kualifikasi itu harus jelas biar mungkin banyak orang ya sekarang tuh banyak lulusan tuh yang banting setir dari jurusannya gitu kan, karena memang mungkin kurangnya lapangan kerja yang menjadikan mereka tuh mungkin terpaksa ya daftar di lowongan yang bukan jurusan mereka gitu kan. Jadi kita harus jelas kualifikasi yang kita butuhkan itu lulusan apa, S1, S2, D4, D3 kayak gitu kan. Terus jurusannya apa? Jurusan ekonomi, jurusan hukum atau apa, kita harus tuliskan dalam penyusunan job description ini. Nah, yang terakhir yaitu benefit. Di suatu perusahaan tuh kan pasti benefit tuh ada ya. Dan nggak salah kok kalau kita tuh ikut turut menulis di ketika kita ngepost lowongan kerja tuh kita sertakan dalam caption kita benefit. Karena apa? Karena banyak pelamar tuh ingin langsung tahu gitu loh, ini tuh kita kerja dapat apa saja, gajinya berapa. Karena kadang kalau ada lowongan kerja tapi tulisan gaji tuh kompetitif, itu tuh jadi orang tuh mikir ya, maksudnya kompetitif tuh berapa kompetitifnya gitu kan. Jadi lebih baik itu kita lebih bijaknya tuh menulis gitu dengan jelas gajinya tuh. Kalau memang belum bisa kita menentukan berapa gaji, setidaknya kita tuh ada range gajinya. Mungkin gaji di atas UMR sampai berapa juta. Jadi mereka tuh sudah mempunyai angan-angan gitu ya, atau perhitungan dalam diri mereka sendiri. Oh, ini tuh aku kerja di sini sudah ada gitu, gajinya tuh berapa kayak gitu. Nah, selanjutnya optimasi judul dan kata kunci. Jadi kita jangan terlalu panjang gitu ya dalam menulis mungkin judul lowongan. Jadi kalau misal account officer BPR ya tulis saja account officer BPR di mana gitu kan. Karena banyak orang juga kalau mencari kerja lebih menulis kotanya juga. Misal account officer di Semarang gitu. Jadi banyak kemungkinan tuh lowongan kita bakal muncul di banyak banyak di media pelamar gitu ya. Jadi lebih mudah untuk muncul, lebih mudah dicari juga. Nah, selanjutnya setelah kita selesai mengepost atau mengupload gitu ya lowongan kita, yang kedua ada screening CV, di mana seleksi berdasarkan kriteria utama, analisis pengalaman kerja dan skill, dan relevansi latar belakang pendidikan. Nah, ini tuh
awal dari cara kita tuh mereka tuh lolos administrasi nggak secara data yang kita lihat dari awal gitu ya. Nah, yang pertama itu ada seleksi berdasarkan kriteria utama. Nah, contohnya ketika kita ingin mencari account officer lagi ya contohnya ya, karena memang itu adalah posisi yang kita cari gitu ya untuk akhir-akhir ini karena banyak juga posisi yang dibutuhkan untuk account officer di BPR. Nah, kriteria utama. Jadi misal kita mencari apa? Account officer. Kriteria utamanya apa? Ya kita lihat dia itu pernah pernah kerja menjadi account officer atau tertarik enggak, dilihat dari lamarannya tuh bisa. Jadi kadang kalau pelamar di job portal itu ketika mereka tuh melampirkan lamaran, sebenarnya lamaran tuh lebih effort juga ya, lebih effort kita menulis lamaran tuh lebih ada usahanya lebih gitu daripada sekedar orang yang hanya mengirim CV. Jadi dari situ pun kita lihat kalau pelamar tuh memang tertarik gitu ya, 1 poin tertarik terhadap job yang mereka lamar. Nah, selanjutnya yaitu ada analisis pengalaman kerja dan skill. Nah, jadi kita lihat dulu pengalaman mereka tuh pernah nggak menjadi account officer. Kalau tidak dan apabila kita juga menerima fresh graduate, kita bisa melihat relevansi latar belakang pendidikan. Jadi misal kita memang mencari yang ekonomi ya, kalau memang mereka tuh benar-benar dari nol atau tidak ada pengalaman, kita bisa menerima mereka dengan mungkin mengajarkan ya, dan setelah screening CV lolos, kita juga ada siap BPR yang mengajarkan mereka tentang pemahaman terkait BPR. Nah, setelah screening CV itu lolos, kita tuh ada yang namanya jadwal onboarding siap BPR. Nah, siap BPR itu yang pertama yaitu menghubungi kandidat lolos screening melalui WA, mengirim undangan onboarding siap BPR dan memberikan informasi teknis. Nah, dalam lamaran mereka yang sudah kita anggap lolos, itu tuh terdapat kontak WA mereka, terdapat nama lengkap dan identitas lain yang mereka lampirkan di CV. Kita bisa mengambil data mereka untuk hal kita mengirimkan lamaran terkait dengan ini, jadwal onboarding siap BPR. Jadi nomor mereka kita salin ya, kita kirim ke WA, kita sudah ada sistemnya untuk onboarding itu, ini webnya, onboarding.lppmwp.org. Jadi kita sudah mempunyai template untuk chat rekrutmen, tinggal kita mengganti nama saja, kemudian mengirimkan ke kandidat. Kemudian setelah kandidat daftar gitu ya, daftar onboarding, mereka akan melakukan onboarding itu selama 2 hari. Selama 2 hari. Dengan total 2 hari itu pengerjaan ada 20 modul. Nah, setiap modul itu kurang lebih 5 menit. Jadi sebenarnya siap BPR itu tuh nggak lama ya. Kalau memang diniatkan untuk dikerjakan itu bisa langsung selesai dalam 2 hari tanpa hambatan gitu ya. Kemudian dalam siap BPR, onboarding siap BPR itu ada kualifikasi lulus dan tidak lolos. Nah, lolos dan tidak lolos itu tuh ada rata-rata minimal itu 70% rata-ratanya. Jadi diharapkan teman-teman ketika mengerjakan gitu ya onboarding siap BPR itu, teman-teman tuh setidaknya itu di atas 70% agar lolos dan bisa melanjutkan ke tahap seleksi selanjutnya. Begitu. Dan jika teman-teman memang sudah menyelesaikan gitu ya onboarding siap BPR itu, diharapkan pelamar itu paham mengenai pemahaman terkait BPR, karena dalam onboarding itu sudah disediakan modul-modul sehingga pelamar kalau memang benar-benar menonton videonya itu pasti paham lah ya sedikit tentang perusahaan yang akan mereka jalani gitu ya di karir mereka. Nah, selanjutnya setelah mereka lolos onboarding dengan ketentuan rata-rata 70% itu, kita bisa melihat nih di sistem kita bahwasanya mereka lolos karena ada keterangannya lolos gitu ya. Setelah mereka lolos, kita bisa langsung menjadwalkan e-tes. E-tes itu apa? E-tes itu tes psikotes gitu ya, dengan tes logika dan penalaran mereka dan tes kompetensi ya, lebih ke itu. Nah, untuk tata caranya yang pertama yaitu menjadwalkan kandidat dengan sistem e-tes LPPMWP. Jadi kita itu sudah mempunyai sistem sendiri ya teman-teman. Jadi itu tuh sangat memudahkan kita dalam melakukan rekrutmen.
Karena ada juga kemarin kalau teman-teman ingat tujuan SOP yaitu efisiensi dalam rekrutmen ya. Nah, yang pertama itu menjadwalkan. Jadi kita tinggal membuka sistem tersebut ada jadwal ETES gitu kan. Jadi kita tinggal memasukkan nama dan nomor WA dan secara otomatis tuh mereka sistem sudah ada nomor registrasi. Jadi pelamar itu tinggal daftar, tinggal masuk, tinggal ngerjain. Untuk webnya ini ada etes.lppmwp.org. Nah, kemudian ketika pelamar itu sudah melakukan ETES, itu pun masih ada kualifikasi, ada disarankan dan tidak disarankan, ya kan? Jadi disarankan itu pelamar itu bisalah ya kita pertimbangkan untuk di tahap wawancara. Nah, selanjutnya disarankan itu apa aja sih kriteria agar disarankan? Ada kondisi psikologinya tuh harus normal. Karena kita kalau bekerja itu harus normal ya, tidak dalam tekanan, tidak stres atau apapun. Jadi itu salah satu hal yang dipertimbangkan dalam hasil ETES. Kemudian untuk tes logikanya ya kalau tidak grade A ya minimal B ya. Karena kita kan kalau bekerja juga harus memakai logika ya. Kalau memang logikanya kita kurang jalan kan takutnya membebani tim rekan kerja kita gitu ya takutnya. Sehingga yang selanjutnya ada kompetensi. Di grade-nya juga minimal kalau enggak ya A ya B gitu kan. Jadi kita juga harus berkompetensi dalam bidang kita. Diharapkan kita tuh bekerja dengan langsung tahu gitu ya. Jadi rekan-rekan kerja kita tuh enggak harus yang mengasih tahu kita tuh susah atau gimana karena dari awal tuh kita sudah ada kompetensinya bagus. Nah, kemudian yang mempengaruhi disarankan dan tidak disarankan itu yang kelengkapan data. Jadi kita tuh diharapkan ketika melamar pekerjaan itu ya, kita tuh harus effort gitu ya dalam mengisi data karena itu juga salah satu usaha kita agar kita tuh juga menarik dilihat di mata HR atau tim rekrutmen begitu dengan data kita lengkap. Nah, yang terakhir yaitu mendistribusikan ke BPR. Nah, jadi kan kita tuh istilahnya sebagai tim rekrutmennya semua BPR saudara grup ya. Nah, jadi kita tuh memetakan domisili pelamar dengan lokasi BPR. Jadi kita lihat dulu hasil ETES-nya. Ini pelamarnya tuh daerah mana? Misal daerah Semarang. Ya berarti kita jadwalkan wawancara atau kita rekomendasikan ke BPR yang ada di daerah Semarang. Tujuannya apa? Tujuannya kan BPR itu kan lokal oriented ya. Diharapkan dengan adanya pelamar atau karyawan yang ada di daerah tersebut itu lebih paham. Lebih paham dengan apa? Dengan kehidupan di domisili asli karena mereka tuh lebih tahu gimana kehidupan mereka, gaya hidup mereka atau budaya mereka tuh seperti apa. Jadi mereka tuh mungkin lebih mudah gitu ya dalam memasarkan produk atau marketing kreditnya bisa lebih cepat dan baik. Nah, setelah memetakan domisili yaitu menghubungi BPR atau user dari BPR tersebut. Jadi kita menawarkan dahulu nih, kita tuh ada rekomendasi apakah bisa langsung diwawancara atau kita harus menunggu hasil slik ya. Karena kalau kita bekerja di BPR itu atau di bank ya, mungkin semua jasa perbankan atau keuangan tuh memang kita dicek sliknya ya. Agar kita tuh tidak ada masalah dengan hukum tentang piutang atau keuangan. Karena itu menjaga reputasi perusahaan juga ya. Nah, selanjutnya setelah ini semua lolos, ini semua sudah disetujui, slik sudah jadi, BPR juga sudah menentukan kapan wawancara. Yang terakhir ya udah kita tinggal menjadwalkan wawancara. Wawancara juga sudah otomatis, di sistem ETES itu sudah lengkap sekali ya. Dari awal onboarding, ETES sampai jadwal wawancara tuh sudah gampang banget lah kita buat ngejalanin pekerjaan sebagai tim rekrutmen itu. Jadi ini yang terakhir langsung dikirimkan saja. Untuk wawancara dikirim ke pelamar juga ke user. Seperti itu. Nah, itu adalah rekrutmen di sini ya di LPPM dalam Siap BPR itu adalah hal yang sangat
baru ya buat saya, tapi dengan hal kayak gitu tuh memudahkan saya juga sebagai anak magang. Karena dengan magang tapi sistemnya tuh sudah rapi, jadi itu memudahkan sekali pekerjaan ya. Tidak yang harus rumit gitu. Walaupun anak magang, aduh kamu nanti buat ini ya lowongan, nanti coba kamu ditarget nih, kamu harus berapa orang yang lamar, kamu harus mikirin kamu ngepost di mana gini-gini, kan itu tuh sangat membebani gitu ya sebagai anak magang. Tapi enggak, ternyata di sini tuh sangat mudah sekali ya teman-teman ya. Sangat mudah karena memang sistemnya sudah disediakan, hasil dari job portal yang sudah di-post itu juga sudah ada. Jadi kita tinggal screening data-data pelamar seperti itu. Itu adalah hal yang bisa saya sampaikan dalam sesi level up 3 kali ini. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Sudah cukup? Baik, terima kasih ya. Terima kasih, mungkin, ini adalah perjalanan 3 minggu ini, saya berharap juga Pak Andre sebagai tim leader, Kak Tia dan Pak Pur, juga lebih, membantu saya ya dalam menjalani magang di sini. Saya mohon maaf juga jika ada sikap atau perkataan ya yang kurang ajar atau salah gitu ya, yang disengaja atau tidak disengaja. Saya minta maaf atau memohon maaf sebesar-besarnya. Saya juga berterima kasih sudah diterima baik di sini ya. Sekian mungkin presentasi level up ketiga saya. Sampai jumpa di level up keempat. Selamat pagi.